Banyak orang berpikir, anak seorang nabi pasti akan hidup penuh kemuliaan. Tapi anak-anak Nabi Muhammad justru mengajarkan kita arti kehilangan, kesabaran, dan cinta yang dalam. Dari Qasim yang wafat saat masih bayi, hingga Fatimah yang menjadi penerus cahaya Rasulullah. Semua kisah mereka bukan sekadar sejarah, tapi cermin kehidupan yang penuh ujian, cinta, dan keikhlasan. Dan dari mereka, kita belajar. Menjadi keluarga Nabi tidak menjamin kemudahan hidup, tapi iman dan keteladanan, itulah warisan sejati yang abadi. Qasim, anak pertama Rasulullah dan Khadijah, lahir saat wahyu belum turun. Rumah Nabi dipenuhi harapan sebagai orang tua baru. Tapi harapan itu tak bertahan lama. Qasim wafat saat masih kecil, bahkan sebelum bisa berbicara. Meski singkat, keberadaan Qasim begitu membekas. Rasulullah dikenal sebagai Abul Qasim, ayahnya Qasim. Dari kehilangan pertamanya, Nabi mengajarkan, cinta bukan soal berapa lama bersama, tapi seberapa dalam ia tertanam dalam hati. Zainab menikah dengan Abu Al-As. Sebuah pernikahan penuh cinta dan kepercayaan. Tapi cinta diuji. Saat Islam datang, Abu Al-As belum beriman. Mereka terpisah oleh keyakinan dan medan perang. Abu Al-As akhirnya masuk Islam. Mereka dipertemukan kembali. Zainab mengajarkan bahwa cinta yang ikhlas tak akan mudah menyerah. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan. Cinta dalam naungan iman. Ketika perang Badar, Ruqayyah jatuh sakit parah. Utsman harus memilih, berangkat atau menemani. Ia wafat saat Utsman berjuang. Duka menyelimuti kemenangan perang. Cinta sejati, rela berkorban di jalan Allah. Setelah Ruqayyah wafat, Ummu Kulsum dinikahi oleh Utsman bin Affan. Ia menempati posisi yang sama, tapi beban rasa kehilangan tetap terasa. Ia dikenal lembut, sabar, dan sangat menjaga Rasulullah. Utsman begitu menghormatinya, dan mencintainya seperti mencintai Ruqayyah. Ummu Kulsum wafat tanpa sempat punya anak. Rasulullah kembali kehilangan, tapi ia tetap sabar dan berserah. Karena menikahi dua putri Rasul, Utsman dijuluki Zun Nurain, pemilik dua cahaya. Fatimah, putri paling dicintai Rasulullah. Sejak kecil, ia menyaksikan langsung perjuangan dan luka ayahnya. Ia menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Hidup dalam kesederhanaan, tapi penuh cinta dan keberkahan. Dari rahimnya lahir Hasan dan Husain, pemimpin pemuda surga. Keturunan Nabi berlanjut lewat Fatimah. Fatimah wafat 6 bulan setelah Rasul wafat. Ia ingin segera menyusul, rindu yang tak tertahan. Setelah Qasim wafat, lahir Abdullah. Diharapkan menjadi penerus, harapan baru dalam keluarga Nabi. Abdullah juga wafat saat bayi. Kesedihan Rasul berulang, tapi tetap sabar. Kaum Quraisy mengejek, Muhammad adalah abtar. Terputus keturunannya. Tapi Allah menjawab dengan surah Al-Kautsar. Nama Nabi tetap hidup dan disebut sepanjang zaman. Ibrahim lahir dari Maria Al-Qibtiyah saat Rasul sudah tua. Rasa cinta luar biasa, doa penuh harap. Nabi mencintainya, tapi tetap adil. Tidak mengistimewakan Ibrahim lebih dari yang lain. Ibrahim wafat di usia 18 bulan. Rasul menangis dalam diam, seraya berkata, air mata ini karena cinta. Gerhana matahari terjadi saat wafatnya Ibrahim. Tapi Nabi meluruskan, itu bukan karena kematian anaknya, tapi karena kekuasaan Allah. Semua anak laki-laki Nabi wafat saat masih kecil. Sebagian putrinya juga wafat muda, hanya Fatimah yang menyusul Nabi beberapa bulan setelah wafat. Apakah ini pertanda kelemahan? Tidak, justru ini bentuk kasih sayang dan perlindungan Allah. Allah menjaga Nabi dari ujian ambisi kekuasaan lewat garis keturunan. Islam tidak diwariskan lewat darah, tapi lewat nilai dan akhlak. Keturunan Nabi tetap hidup, bukan lewat tahta, tapi lewat nilai. Nabi Muhammad bukan raja, tapi namanya diabadikan di seluruh dunia. Tak punya anak yang mewarisi tahta, tapi semua umat Islam menyebut namanya dalam setiap azan dan salat. Itulah warisan terbesar, keteladanan.
Banyak dari kita hari ini sibuk meninggalkan warisan harta, kekuasaan, pengaruh. Tapi melupakan satu hal yang Nabi tinggalkan, akhlak dan cinta kepada umat. Apa warisan terbaik yang akan kita tinggalkan? Ingin kisah hikmah lain yang menyentuh dan relate dengan hidupmu? Like, komen dan subscribe sekarang, dan temukan makna di balik setiap cerita.